Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel kami Bisik-Bisik. Salam bisik-bisik. Di pagi ini saya terima inbox email dari seorang teman. Ya, bro, ngikutin nggak soal kasus Ferdian Paleka? Itu gimana menurut hukum, bro? Itu pertanyaannya ya. Nah, jadi memang lagi viral ya kasus Ferdian Paleka ini, menarik sih memang ya, dan sudah banyak memang masyarakat ataupun public figure mengkomentari konten YouTube-nya Ferdian Paleka ini, mulai dari artis, praktisi hukum, pengacara, semua sudah komentar, dan teman saya juga sudah banyak yang berkomentar. Namun kali ini saya juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengkomentari juga ya, untuk memberikan ulasan sedikit. Nah, jadi kasus ini kan bermula dari seorang Ferdian yang membuat konten YouTube yang diduga, saya melihat di sini yang dikenakan adalah pasal 36 ya kalau nggak salah, dan pasal 51 ya, yang dimana ada unsur penghinaan. Nah, sarana yang digunakan oleh Ferdian Paleka itu adalah elektronik, itu dulu ya. Sarananya dia gunakan elektronik, YouTube, dan disebarluaskan kepada halayak umum, ya kan? Nah, sarana itu yang digunakan. Isinya apa? Nah, isinya diduga ada penghinaan ya, diduga ya penghinaan. Kenapa menghina? Nah, karena ketika masa krisis seperti ini ya, orang mau mengharapkan ada sumbangan berupa sembako atau bantuan sosial. Nah, yang dia kasih itu kepada waria. Nah, ingat, waria itu tetap warga negara Indonesia ya. Jadi tidak boleh kita satupun masyarakat di Indonesia ini menghina waria ya, dengan keadaan seperti itu ya. Jadi ingat, waria bukanlah manusia yang hina gitu ya. Dia tetap manusia, warga negara Indonesia ya. Nah, itu perlu diingat. Nah, orang atau manusia itu berhak mendapatkan berupa pemberian yang layak ya. Pemberian yang layak ya, kalau dikatakan bansos atau sembako berarti diberikanlah sembako, tidak berarti karena dia waria diberikan sampah gitu kan. Nah, itu tidak manusiawi. Nah, itu yang harus diingat itu. Nah, menghina gitu kan. Orang manusia yang harusnya diberikan makanan yang layak tetapi diberikan sampah. Nah, itu menghina. Itu unsur menghinanya. Tersebar ke publik ya, media massa. Nah, kemudian dirugikankah si orang yang menerima sampah itu? Dirugikan ya. Karena dia saat itu dengan penuh pengharapan akan ada orang yang memberikan bantuan di tengah masa krisis seperti ini ya. Nah, dia dirugikan ya. Harusnya dia mendapatkan nasi, mendapatkan sembako, tetapi tidak mendapatkan yang seharusnya ya. Kerugian berikutnya, ini terpublish, orang tahu. Nah, ya kan. Nah, baru kemudian nanti keluarganya melihat, koleganya melihat, teman-temannya melihat, ya, merasa terlecehkan dan rugi dia di situ. Nah, itu unsur-unsur itu. Nah, tapi ingat, kita praduga ya, artinya diduga. Unsur-unsur itu terpenuhi, menurut saya unsur-unsur itu terpenuhi. Adanya penghinaan, menggunakan sarana elektronik, dan dia dirugikan. Nah, jika polisi menggunakan pasal 36 itu dan 51, menurut saya unsurnya masuk. Nah,
Tapi ingat sekali lagi, kita tidak boleh yang namanya menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah atau melakukan tindak pidana, itu tidak boleh. Hanya pengadilan yang berhak. Nah, kembali dalam konten YouTube tadi, Ferdian Paleka mengatakan dia mau membantu pemerintah untuk menertibkan masyarakat supaya tidak lagi berkeliaran. Tapi harus diingat, ya, dia pun tidak mengikuti protokol social distancing seperti yang diterapkan pemerintah. Apa itu misalnya? Dalam berkendaraan tidak ada jarak, ya, dia bersebelahan sama temannya, ya, dan sepertinya dia tidak menggunakan masker di mobil saat itu, ya kan? Nah itu dia juga tidak mematuhi itu. Kemudian saya mau mengingatkannya bagi para YouTuber, para media sosial yang aktif menggunakan akun media sosial baik Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ya, banyak. Ingatlah, kalau Anda tidak bisa memberikan konten mengedukasi, paling tidak jangan merugikan orang. Demikian ulasan saya kali ini menjawab pertanyaan email teman saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mencerahkan kita semua. Jadilah pembisik yang baik dan bertanggung jawab. Salam bisik.